Saya Sofatul Mabruroh, asisten Dr. Erna Cipta dari Klinik Kebun Kita Organik Herbal. Pagi ini kita akan ngobrol cantik bersama Dr. Erna Cipta. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Dr. Erna Cipta ini adalah dokter yang berkecimpung dan sudah lama bersama herbal ya, dokter. Baik, mungkin kita langsung saja bisa membahas mengenai herbal versus kimia ya, Dok. Obat kimia. Iya. Baik. Bagaimana sih, Dok, kelebihan yang menurut dokter itu sangat signifikan untuk herbal dan obat kimia itu sendiri? Baik. Kelebihan herbal itu masing-masing punya kelebihan, Mbak Sofa. Kelebihan herbal dan kelebihan zat kimia. Sekarang kita ngomongin kelebihan herbal dulu ya. Jadi herbal itu semua tahu kan, herbal sama dengan jamu, sama dengan ramuan. Itu adalah tanaman yang berkhasiat obat. Tapi sebetulnya sesuatu yang alami harus dari tanaman saja enggak? Enggak dong. Sesuatu yang alami, yang dari alam, natural source untuk obat itu enggak hanya dari tanaman saja. Sebetulnya banyak banget. Bisa dari laut, bisa dari batu-batuan, vitamin, mineral paling banyak dari batu ya. Kemudian karkol itu juga dari batu sebagian. Kemudian binatang juga bisa. Beberapa vaksin dari virus itu mikroba ya. Mikroba bisa, binatang bisa. Binatang misalnya hormon. Beberapa hormon sebelum penemuan yang terbaru ini, hormon insulin berasal dari pankreas babi kalau nggak salah ya. Jadi banyak sekali bahan alam yang ternyata dimanfaatkan dalam ilmu kedokteran. Dan sebetulnya juga sebelum jadi obat, beberapa penemu ilmuwan adalah mengambil senyawa aktif dari bahan alam dulu. Misal ephedra, dari pohon ephedra itu diambil senyawa aktifnya, kemudian ditiru menjadi zat sintetis untuk menjadi obat kimia. Jadi yang sering kita pakai ephedrin itu sebenarnya dari pohon ephedra. Oh, gitu, dokter. Banyak sekali, Mbak, kalau kita mau ngomong banyak, apa saja sih obat-obat kimia yang berasal dari tanaman? Banyak sekali, termasuk obat digitalis untuk jantung itu juga berasal dari senyawa aktif tanaman digitalis. Kelebihan nih, Mbak Sofa ya. Kelebihan dibandingkan zat kimia. Dibandingkan dengan obat kimia. Oke. Kelebihannya mudah didapatkan. Kalau kita pergi ke dapur, kemudian buka lemari, pasti mata kita langsung bisa menemukan herbal. Ya. Di sana ada kunyit, ada jahe, ada serai. Nah, supaya untuk mendapatkan efeknya kita harus tahu dosisnya, Mbak. Jadi bukan hanya comot, tapi kalau kita ingin efektif harus tahu persis berapa dosisnya. Oh, jadi nggak asal langsung cemplung aja gitu, Dok? Bisa Oh, banget. bisa. Cuma harus dengan cara yang tepat. Nanti suatu saat kita harus bicarakan ini, Mbak Oh Sofa. iya, baik, dokter. Kemudian kedua, harganya Harga. sebetulnya terjangkau. Iya. Kalian kalau pergi ke pasar, beli kunyit, beli jahe, belinya nggak terlalu mahal. Setahu saya sekilo hanya sekitar 15.000 sampai 25.000 untuk sekarnya. Dan itu bisa dipakai untuk beberapa bulan. Itu sangat murah ya. Terus kemudian harga terjangkau, Iya. kemudian toleransi luas. Maksudnya gimana, Dok? Toleransi luas itu begini. Kalau kita makan paracetamol, minum paracetamol 1.500 mg per hari. Iya. Nah, kalau bagaimana dengan herbal? Herbal artinya tidak harus 1.500 mg per hari. Lebih dari itu tidak masalah karena sifatnya tidak toksik. Sedangkan paracetamol, karena kita sering ya sehari-hari minum paracetamol itu udah Panas dikit, paracetamol. Iya, benar. Pusing dikit. iya benar. Jadi itu bukan hal yang aneh. Sedangkan paracetamol kita pakai lebih dari 1.500 mg berturut-turut selama 1 bulan itu merusak hati. Itu riset sudah menunjukkan itu. Oh, gitu. Ya, oleh karena itu kakak, adik, ibu, bapak di rumah jangan biasakan kalau pusing sedikit-sedikit makan panadol atau makan penurun panas. Coba dulu dengan cara yang lebih Herbal. alami dulu Iya. ya. Terus yang keempat adalah memiliki jalur banyak. Jadi kalau dia bekerja ke suatu penyakit itu memiliki berbagai cara untuk mencapai kesembuhan
hewan. Misal kalau paracetamol itu cara kerjanya hanya satu jalur, ya dia akan menimbulkan menekan inflamasi peradangan sehingga demamnya bisa turun. Kalau herbal untuk menekan panas itu bisa dengan berbagai cara, misalnya dengan membangkitkan membangkitkan faktor-faktor imun, dibangkitkan, kemudian inflamasinya bisa berkurang, kemudian sedikit juga mempengaruhi ke saraf pusat sehingga kita tidurnya jadi lebih nyenyak. Kemudian juga dengan cara mengeluarkan cairan lebih banyak, pis menjadi lebih banyak sehingga panas juga bisa turun. Jadi dengan herbal banyak cara, banyak jalur, banyak jalan untuk mencapai penyembuhannya, untuk mencapai targetnya. Dan itulah mengapa herbal itu menjadi efektif atau sedikit efek sampingnya, karena dia sebenarnya melewati banyak jalan untuk mencapai satu tujuan. Oke, terima kasih dokter atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kaum milenial, terutama kita cukupkan dokter untuk sesi kali ini. Semoga bisa bertemu dengan sesi selanjutnya. Terima kasih dari saya Sofatul Mabruroh dan Saya Dr. Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.